Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Desi Puspitasari. How are you today? I hope you are always healthy. Well, let's start the presentation topic. On this video, I want to talk about financial project and budget analysis. Anyway, do you know about financial project and budget analysis? Have you heard about it? Okay, I will explain the material in Indonesian. So, the first material is financial project. Apa itu financial project? Financial project merupakan proyek anggaran finansial untuk sebuah usaha bisnis yang dijalankan. Financial project secara umum ialah memberi gambaran mengenai sirkulasi keuangan sebuah perusahaan, prediksi pengeluaran anggaran, modal, dan lain-lain. Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis. Mengapa harus merancang sebuah financial projection sebelum memulai suatu usaha bisnis? Karena apabila tidak ada perencanaan dalam sistem manajemen keuangan yang jelas, maka usaha bisnis tersebut akan mengambang dan sangat rawan mengalami kebangkrutan, karena tidak memiliki data konkret mengenai keuangan perusahaan. Nah, perencanaan sesuatu dalam segala hal memang sangat penting untuk menjamin kesuksesan sesuatu yang dilakukan. Di dalam sebuah usaha bisnis yang menjadi permasalahan utama adalah keuangan dalam perusahaan tersebut. Nah, berikut hal yang biasanya ada dalam sebuah perancangan financial projection. Yang pertama, dana startup yang dibutuhkan. Yang kedua, proyeksi perkiraan penjualan. Nah, yang pertama, dana startup yang dibutuhkan yaitu total keseluruhan dana yang dikeluarkan sebagai modal awal untuk menyelenggarakan usaha bisnis, sampai pada dana operasional yang diperkirakan untuk penyelenggaraan bisnis. Nah, Anda juga harus mencantumkan dari mana perkiraan sumber-sumber dana yang akan Anda peroleh, apakah dari investor, donatur, kreditur, modal pribadi, atau sebagainya. Yang kedua, proyeksi perkiraan penjualan. Ini perlu Anda tampilkan di dalam sebuah financial projection perusahaan, meliputi proyeksi tingkat penjualan, biaya pertumbuhan sebagai bagian dari perkiraan sebuah proses penjualan. Tujuan membuat financial projection. Nah, bagaimana membuat financial projection? Oke, sebelum kita membangun sebuah proyeksi keuangan atau mendesain sebuah financial projection, pertama kali kita harus tahu manfaat dan tujuan dari financial projection tersebut. Nah, tujuan yang paling utama adalah kita bisa memprediksi atau memproyeksi bisnis kita di masa yang akan datang. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, bisnis kita dalam membuat proyeksi keuangan bisa dari financial report and historical keuangan yang sudah didapat atau diperoleh. Nah, kemudian tujuan dari financial projection, kita bisa membuat simulasi keuangan dari rencana bisnis kita yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Nah, artinya di sini, selama ini mungkin kita memang sudah membangun bisnis plan atau rencana bisnis. Nah, tentunya bisnis plan ini akan kita ukur dengan menggunakan yang namanya financial projection. Apakah rencana bisnis kita ini bisa kita eksekusi dengan baik? Apakah hasil yang kita dapat dari kita membuat bisnis plan, semua itu akan tertuang dalam financial projection. Nah, selanjutnya, financial projection ini juga ingin mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga. Bisa Anda ingin ketemu dengan investor atau Anda ingin ketemu dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya mereka akan bertanya, mereka akan mempelajari proyeksi keuangan yang sudah Anda buat sebelumnya. Budget analysis. Budgeting merupakan rencana perkiraan pengeluaran dana atau biaya dinyatakan dalam satu unit moneter perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional untuk menghasilkan produk atau jasa yang berlaku dalam satu periode tertentu. Selain itu, budgeting merupakan metode yang telah ditetapkan di berbagai macam jenis bisnis yang bisa digunakan untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu. Apa itu analisis anggaran? Analisis anggaran seperti namanya, duduk dengan anggaran dana dan meninjaunya secara rinci. Tujuan analisis anggaran untuk memahami bagaimana uang organisasi dibelanjakan dan dikelola dan apakah anggaran memenuhi tujuan kelompok.
Peran analisis anggaran. Analisis anggaran membantu perusahaan, pemerintah, dan kelompok nirlaba mengatur keuangan mereka. Analisis mengevaluasi proposal anggaran, melihat apakah uang dibelanjakan secara produktif, dan merekomendasikan peningkatan atau penurunan pendanaan berdasarkan temuan mereka. Analisis biasanya dapat memiliki keputusan akhir tentang anggaran. Peran mereka adalah memberikan informasi pada para eksekutif atau pejabat terpilih yang melakukan panggilan tersebut. Aktivitas analisis. Yang pertama, menyusun anggaran dengan manajer program dan proyek. Yang kedua, meninjau proposal anggaran manajer, apakah mereka akurat atau lengkap. Yang ketiga, apakah mereka mematuhi hukum. Yang keempat, menggabungkan semua anggaran program ke dalam satu dokumen. Yang kelima, menjelaskan rekomendasi Anda. Yang keenam, menemukan alternatif jika analisis Anda menunjukkan hal tidak berfungsi. Yang ketujuh, melacak pengeluaran untuk melihat bahwa itu tetap di bawah anggaran. Yang kedelapan, memperkirakan kebutuhan keuangan masa depan. Tujuan penyusunan budget. Yang pertama, digunakan sebagai landasan juridikal formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan budget yang jelas dan terlihat nyata. Yang keenam, menampung dan menganalisis setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Fungsi dan manfaat budgeting. Yang pertama, fungsi perencanaan. Budget merupakan alat perencanaan tertulis dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Budget merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga setiap pekerjaan yang ada dalam kegiatan di perusahaan akan dapat dijalankan secara selaras dan upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, budget penting menyelaraskan atau mengkoordinasikan setiap bagian kegiatan seperti bagian pemasaran umum, produksi, dan keuangan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Budget berfungsi sebagai alat pengawasan yang berarti mengevaluasi atau mengontrol setiap pekerjaan dengan cara membandingkan rencana atau budget yang melakukan perbaikan apabila dipandang perlu atau terdapat penyimpangan yang merugikan perusahaan. Cara penyusunan budget. Yang pertama, top-down budgeting. Cara menyusun budget yang ditentukan oleh pemimpin tertinggi perusahaan dengan sedikit atau tanpa adanya konsultasi dengan manajer tingkat bawah, karena setiap keputusan sepihak dari manajer tingkat atas atau top manager. Yang kedua, bottom-up budgeting. Cara penyusunan budget yang disiapkan pihak yang akan melaksanakan budget tersebut. Keuntungan budget ini yaitu budget disusun memang berdasarkan bagian yang membutuhkan dana atau bagian yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan, sehingga alokasi dana menjadi lebih akurat dan dengan kata lain, tingkat keakuratan budgeting itu sangat tinggi, namun kelemahannya yaitu memakan waktu yang cukup lama. Okay guys, this is the end of my presentation. Thank you for your attention and have a good day. Thank you.